Halo guys, kembali lagi dengan saya Alf Testing dari Akademi Kripto. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan ya di part ketiga ini mengenai bagaimana cara mendalami tokenomics dari suatu project. Jadi saya sudah menjelaskan ya di modul sebelumnya bahwa tokenomics itu sangat penting karena tokenomics adalah wujud dari nilai intrinsik suatu project. Yang mana tokenomics ini memiliki 5 komponen teman-teman, yang mana teman-teman harus bisa mendalami kelima komponen tersebut. Apa aja 5 komponen penting dalam tokenomics? Pertama, itu adalah token demand dan rasio token issue. Kedua adalah token distribution. Ketiga adalah business model. Keempat adalah partnership. Dan yang terakhir adalah exchange listing. Pertama, token demand dan rasio token issue. Ya, pada dasarnya, jumlah token yang beredar itu memiliki peran yang sangat penting ya, untuk memantau pergerakan harga dari suatu token. Logikanya gini, semakin sedikit ya token, itu kan berarti ya token itu semakin berharga, ya kan? Kalau semakin berharga, ya kan berarti permintaan itu kan semakin banyak ya. Hukum supply and demand. Otomatis harga itu cenderung lebih naik, ya. Itulah mengapa teman-teman perlu melihat ya, kira-kira ada rasio token yang sudah ada di pasar dengan yang masih disimpan di dalam protokol. Sehingga teman-teman harus tahu nih, berapa market cap-nya dan kapan kira-kira token itu mau dikeluarin ke pasar. Itulah kenapa ya di sini ada istilah yang namanya market cap. Jadi market cap itu apa? Market cap itu adalah valuasi dari token itu. Valuasi itu ya dihitung dengan rumus ya jumlah token yang beredar dikali harga. Oke. Contohnya ini adalah market cap Bitcoin. Gimana ngitung market cap Bitcoin? Pertama, teman-teman mencari dulu ya, circulating supply-nya berapa. Oke, circulating supply-nya di 19.500.000. Kemudian teman-teman kalikan harga Bitcoin. Berapa harga Bitcoin? 26.800.000. Sehingga perkalian ya dari circulating supply, jumlah token yang beredar dengan harga itu sama dengan market cap. Ya, ketemu di sini market cap Bitcoin ya ini adalah ya 500 miliar dolar. Sini clear ya teman-teman, gimana cara menghitung market cap. Jadi market cap dihitung dengan mengalihkan circulating supply dikalikan dengan harga dari aset. Kemudian teman-teman jangan terpaku dengan besaran market cap, tapi juga lihat prosentase token yang beredar. Karena kesalahan newbie ya biasanya selalu berpikir karena itu low cap, ya, wah market capnya masih puluhan juta, ada kemungkinan 10x ya, tapi kamu nggak lihat ya tokennya yang sudah di-unlock tuh berapa banyak. Karena banyak sekali ya token ini yang market cap-nya kecil, tapi juga dia masih inflationary, ya masih banyak lagi yang nanti bakal keluar. Ya ini contohnya di kiri, token yang punya good tokenomics, dan yang di kanan adalah yang punya bad tokenomics. Ini kiri ya, yang good tokenomics ini adalah Trias. Trias ini adalah suatu layanan computing di blockchain. Ini koin dari Asia. Trias ini market cap-nya, lihat berapa teman-teman? 29 juta. Dan jumlah yang beredar itu 9,9 juta dari maksimal 10 juta. Ini kan berarti 99% tokennya udah keluar. Dan market cap-nya kecil. Berarti teman-teman nggak takut lagi dong kalau mereka keluarin token baru. Tokennya dirilis lagi di market. Karena ya dia market cap-nya kecil ya, semua udah dilepas. Beda dengan di kanan, ini bad tokenomics ya. Tenet nih, meskipun bagus bisnis modelnya, projectnya bagus, tapi circulating supply-nya ini masih 10% ya yang keluar dari total yang bakal mereka unlock ya. Meskipun dia market cap-nya itu 20 juta ya, tapi dengan jumlah token yang bakal di unlock ini kan ada kemungkinan market cap-nya itu semakin tinggi lagi, dan juga harga juga semakin turun. Itulah mengapa ya, banyak koin yang masih di unlock ya, atau masih ada probabilitas yang untuk dump. Sehingga teman-teman juga harus memperhatikan kira-kira ketika mau berinvestasi ini kapan token ini mau di-unlock. Yaitu sangat penting untuk men-timing ya entry kapan teman-teman masuk. Misalkan bulan depan di-unlock, ya udah aku nggak usah beli dulu sekarang, beli setelah bulan depan setelah di-unlock. Teman-teman juga bisa menggunakan ya ini platform yang namanya token unlock, dimana di sini ini bisa teman-teman tandai buat watchlist, bahkan notifikasi kalau perlu. Ini di sini dijelasin ya token-token apa aja ya yang bakal dirilis dan kapan dirilis dan jumlahnya berapa yang dirilis. Sehingga teman-teman juga bisa ya membuka peluang untuk melakukan sell short. Jadi kita misalkan minggu depan mau di-unlock nih Filecoin ya, misalkan saya mau short sekarang ya, bangun posisi short kan, itu juga bisa. Karena logikanya ketika token ini di-unlock, yaitu harga itu memiliki kecenderungan untuk
turun. Kemudian ya, kedua ini adalah token distribution ya. Ini terkait dengan alokasi dan sebaran token. Jadi token ini kira-kira dikasih ke siapa aja sih? Ya yang pasti dikasih ke para stakeholder, yaitu investor, developer, dan VC. Cuman prosentasenya berapa ya itu yang penting. Karena yang ideal token itu paling banyak itu dipegang oleh investor, bukan developer atau VC. Yang mana ketika token ini dipegang oleh investor, jadi yang menentukan nasib token ini itu adalah para investor, bukan para developer atau VC. Karena yang terjadi di kripto ini, bandarnya itu ya developer sama VC-nya. Developer VC-nya pegang banyak, investornya pegang sedikit. Investor yang naikin harga, developer sama VC yang jual. Itu yang sering terjadi. Itulah mengapa ya good distribution itu menurut saya kalau probabilitas yang paling banyak itu adalah investor. VC ya 20%, developer 10%, 70% investor itu bagus ya. Tapi bad distribution ya ketika 50%-nya dev ya, VC 30%, investor cuma 20%, ini cuma sedikit sekali. Sehingga apa ya? Kalian cuma memperkaya ya para developer dan VC. Ini saya punya pengalaman ini token yang bagus ya. Saya investasi dapat 15x ya, di sini adalah XPR ya, atau Proton. Proton ini bagus sekali ya. Tapi sayangnya developer ini pegang hampir ya 90% dari dia punya circulating supply ya. Developer tinggal jualan, jadi kamu itu cuman jadikan exit liquidity oleh developer ya. Sehingga teman-teman di sini ya jangan invest ke koin yang mana koin itu terlalu banyak dikuasai oleh developer. Begitu juga jangan berinvestasi ke koin atau token yang terlalu banyak dipegang VC. Ini contohnya Solana, ini kan dipegang oleh Alameda. Bahkan Alameda ini punya ya 643 miliar dolar worth of Solana ya. Ketika di sell semua itu pasti Solana itu nol pasti nol dalam waktu 10 menit ya. Itulah mengapa teman-teman harus memahami ya bahwa teman-teman harus berinvest di project yang teman-teman bisa pegang kendali. Teman-teman adalah investornya, bukan project yang dikendalikan oleh VC, dikendalikan oleh developer. Nah, teman-teman cuma jadi bulan-bulanan di sini. Di sini ya ada bisnis model. Apa itu bisnis model? Jadi bisnis model itu adalah mekanisme bagaimana project atau token ini menghasilkan profit. Jadi semakin jago perusahaan ini buat bisnis model yang bagus, mengenerate revenue, itu berarti bahwa project itu semakin sehat. Tapi project yang sehat itu project yang mereka nggak bisa menghasilkan laba. Jadi akan semakin lama ya semakin nggak bisa bertahan. Jadi teman-teman harus tahu ya project yang bagus itu project yang punya bisnis model yang jelas. Nah itulah ya yang membedakan ya project kripto dengan Ponzi. Kalau Ponzi itu kan nggak ada produknya, cuman jualan angin. Tapi bisnis model di kripto yang itu dia bisa ngejar revenue, itu sama aja teman-teman berinvestasi di perusahaan. Bisnis model di kripto itu ada banyak ya. Pertama teman-teman, misalkan mereka menyediakan jaringan untuk pembangunan DEX ya. Misalkan mereka menyediakan wallet untuk transaksi, mereka dapat fee transaksi. Misalkan mereka GameFi, menyediakan game di blockchain, kemudian in-app purchase. Kemudian mereka juga bisa menyediakan jasa audit atau misalkan play to earn, work to earn. Ada banyak sekali bisnis model. Namun teman-teman juga harus menyadari ya, kalau memilih bisnis model ini juga harus seksama ya. Jangan tipikal yang bisnis model tapi Ponzi ya. Misalkan ya ini GMT ya. GMT ini bisnis modelnya menurut saya juga agak Ponzi ya. Karena dia kan orang cuman jalan ya, terus dapat duit. Ya siapa yang nggak mau ya? Siapa yang nggak mau jalan dapat duit? Makanya apakah bisnis model seperti itu juga sustain? Ya kan enggak ya. Kita lihat aja dengan harga dari tokennya GMT ini. Dia lama-lamaan juga turun. Kemudian di sini partnership. Jadi partnership itu juga menentukan ya teman-teman keberhasilan dari suatu project. Jadi semakin banyak project ini punya partnership ya, semakin tinggi pula ya dia memiliki akses terhadap network-network lain di blockchain. Sehingga exposure-nya juga meningkat, probabilitasnya untuk meningkat juga semakin besar. Ini contohnya ini project yang baru rilis ya, Supra Oracle, bisa live ya 40 plus network. Teman-teman bayangkan, semakin dia terbuka terhadap network di luar, dan berarti dia bisa engage dengan segala ekosistem kripto yang lainnya. Dan berarti project ini exposure-nya semakin bagus ya, paparannya semakin bagus dengan berbagai project yang ada di ekosistem kripto. Kemudian terakhir ya, ini exchange listing, entah itu di DEX atau DEX, centralized exchange atau decentralized exchange, ini memiliki peran yang penting juga ya. Karena semakin tinggi ya mereka itu sering listing ya, atau listingannya semakin banyak, itu kan exposure-nya kepada masyarakat, ke investor itu juga semakin banyak. Retail gampang belinya. Kalau di Bybit bisa beli, di KuCoin bisa beli, di Binance bisa beli, berarti kan probabilitas ya marketnya itu kan semakin tinggi. Orang yang beli dan hold itu semakin tinggi. Nah ini bisa teman-teman lihat ya di CoinGecko ya atau CoinMarketCap. Ya kan di bagian
token yang teman-teman pilih ya, di kanan di bagian tengah ada bagian market ya, teman-teman klik, terus ada pair dan di mana tempat teman-teman beli. Ayo teman-teman, jangan malas, kita riset fundamentalnya, kita lihat tokenomics-nya, dan juga kita lihat nilai intrinsiknya untuk sebelum melakukan keputusan pembelian atau investasi. Jadi saya Alvesting dari Akademi Kripto, sampai berjumpa di modul-modul selanjutnya.